Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini banyak menyajikan materi biologi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur akar ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke organ tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Dan seperti biasanya, sebelum kalian mempelajari tentang organ pada tumbuhan, harus memahami jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan, khususnya nama jaringan dan juga fungsinya. Nah, itu juga sudah dibuatkan videonya. Nah, kalian nanti cek saja di deskripsi. Di sana sudah dicantumkan. Selain itu, bagi kalian yang belum nonton video tentang akar, juga saya tulis di deskripsi ya. Nanti tinggal dicek saja. Sekali lagi, jadi sebelum memahami atau mempelajari tentang organ tumbuhan, terlebih dahulu harus mempelajari tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan. Karena itu sangat bergantung pada jaringan tumbuhan ya. Nanti di sini tinggal menyebutkan saja, sedangkan fungsinya itu di jaringan pada tumbuhan. Oke, langsung saja kita bahas tentang batang. Batang dapat dibedakan menjadi dua macam ya, sama seperti akar. Ada batang monokotil. Ciri khas dari batang monokotil ini umumnya beruas-ruas, meskipun tidak semua ya, atau berbuku-buku beruas-ruas itu. Nah, selain beruas-ruas atau berbuku-buku, kalau pada batang monokotil tidak memiliki kambium. Dan kambium ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder, sehingga si tumbuhan monokotil ini tidak mengalami pertumbuhan sekunder, atau batangnya itu tidak mengalami perluasan diameternya karena tidak memiliki kambium ya. Kemudian yang kedua ada batang dikotil. Nah, ciri khas dari batang dikotil pertama biasanya bercabang-cabang, jadi ada dahannya ya. Kemudian memiliki kambium. Nah, kambium ini yang membentuk xilem dan flum. Nah, keduanya berperan sebagai jaringan pengangkut ya. Nah, itu mungkin pembagian batang ya. Ada batang monokotil dan juga batang dikotil. Kalau dilihat berdasarkan fungsinya, tentu saja ada banyak ya fungsi dari batang ini. Pertama, bisa berperan sebagai alat reproduksi secara vegetatif ya, karena kalau generatifnya kan menggunakan bunga. Pada beberapa tumbuhan, batangnya ada yang dijadikan sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai alat transportasi, karena di dalam batang ini terdapat xilem dan juga flum. Selain itu, batang bisa juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalkan pada tebu ya. Nah, tebu ini menyimpan cadangan makanannya di bagian batang. Dan yang terakhir berarti berfungsi untuk menopang ya, menopang tubuh tumbuhan supaya tidak roboh, maka memiliki batang. Kalau dilihat berdasarkan jenisnya, nah batang ini ada 3 jenis. Pertama ada yang disebut dengan kalmus. Nah, ini biasanya ditemukan pada jenis rumput-rumputan. Kemudian ada herba. Nah, kalau herba ini ciri khasnya yaitu batang yang berair ya. Kemudian yang ketiga ada batang yang berkayu. Nah, kalau yang berkayu berarti keras ya. Nah, itu adalah macam-macam batang berdasarkan jenisnya. Jadi ada 3, ada kalmus, ada herba, dan juga ada yang berkayu. Nah, sekarang batang kita akan sayat secara melintang. Secara umum, bagian yang ditemukan pada batang terdiri dari 3 jenis jaringan. Pertama ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan korteks, kemudian ada stele atau silinder pusat. Nah, ini kita bahas satu persatu. Pertama, kita lihat dulu gambar sayatannya. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu sayatan batang dikotil, dan tentu kalau dikotil ada kambiumnya ya. Nah, kita bahas dari yang terluar. Di bagian luar, batang ini dilindungi oleh epidermis. Nah, epidermis ini berperan sebagai pelindung. Meskipun epidermis ini banyak derivat atau modifikasinya, bisa berbentuk silika atau bisa juga berbentuk gabus. Nah, kalau batang yang sudah tua itu akan digantikan epidermisnya oleh velogen atau gabus. Maka di bagian belakang epidermis, nah di sini ada yang disebut dengan velogen atau gabus. Nah, gabus ini sebetulnya jaringan yang sudah tua tetapi aktif membelah.
hampir sama dengan kambium ya. Membelah ke arah luarnya membentuk velum, sedangkan kalau ke arah dalamnya membentuk veloderm. Nah, jadi fungsi dari gabus ini untuk menggantikan peranan epidermis. Nah, itu yang pertama. Lalu di bagian tengah disebut dengan korteks. Nah, di korteks ini tersusun dari beberapa jaringan. Yang pertama ada yang disebut dengan parenkim. Nah, parenkim ini juga ada banyak jenisnya ya. Kalian bisa memahaminya di materi tentang jaringan. Nanti di deskripsi diklik saja ya. Salah satunya yaitu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Meskipun parenkim ini ada beberapa jenis ya. Kemudian ada kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, kolenkim dan sklerenkim ini berfungsi sebagai jaringan penyokong atau penguat. Nah, selain itu, kalau bagian korteks yang arahnya ke atau yang dekat dengan arah dalam atau di sini nih, ini disebut dengan atau biasa ditemukan ada fluterm atau fluterma ya, atau disebut juga dengan sarung tepung. Nah, di sini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, itu bagian-bagian yang ditemukan di korteks. Kemudian sisanya berarti stele atau silinder pusat. Nah, di sini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ada yang disebut dengan flum. Nah, flum ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun, berarti diedarkan nanti ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ini disebut dengan kambium, dan di bagian dalamnya ada yang disebut dengan silem yang berfungsi untuk mengangkut air yang berasal dari tanah menuju ke daun. Selain itu, nah silem dan flum ini dibentuknya oleh kambium. Maka kambium ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau yang menyebabkan diameter batang bertambah lebar. Kemudian di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan empulur. Empulur ini sebetulnya jaringan dasar juga ya, atau jaringan pengisi. Nah, itulah struktur yang ditemukan pada batang dikotil. Jadi ada epidermis, kemudian ada korteks, dan juga ada stele atau silinder pusat. Bagaimana struktur monokotil? Sebetulnya tidak jauh berbeda. Yang membedakannya tadi saja ya, ada atau tidaknya kambium. Selain itu memang struktur pembuluh angkutnya juga tersebar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah struktur jaringan yang ditemukan pada batang monokotil. Bagian luarnya ada epidermis, kemudian ada pembuluh angkut yang terdiri dari silem dan flum, cuma letaknya itu tersebar ya. Ini sayatan dari batang jagung ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada silem dan flum. Kadang sulit juga ya kalau melihat gambar-gambar untuk membedakan silem dan flumnya kalau di sini. Berbeda dengan dikotil kan, kalau yang luar, kalau di dikotil flum, kalau yang di bagian dalam itu silem. Nah, selain ada pembuluh angkut, juga ditemukan adanya parenkim atau jaringan dasar. Nah, ini si pembuluh angkut tadi terdapat di jaringan dasar atau parenkim. Nah, itu struktur yang ditemukan pada batang monokotil ya. Bisa ya, bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga harus mengetahui perbedaannya yang tadi. Selain itu, nah kan tadi baik di batang monokotil maupun di dikotil ada pembuluh angkut. Sebetulnya tipe-tipe pembuluh angkut itu ada beberapa jenis ya. Kita sebut saja lah, langsung kita bahas. Pertama ada yang disebut dengan kolateral. Nah, kolateral sendiri ada dua jenis. Ada kolateral terbuka dan juga ada kolateral tertutup. Nah, kalau kolateral terbuka jadi dibatasi oleh kambium yang seperti tadi ditemukan pada batang dikotil. Di bagian luar itu flum, di bagian dalamnya berarti itu silem. Nah, tengah-tengahnya itu disebut dengan kambium. Itu disebut dengan kolateral terbuka. Sedangkan kalau kolateral tertutup ini banyak ditemukan pada tumbuhan monokotil. Jadi tidak dibatasi oleh kambium. Kemudian yang kedua ada tipe bikolateral. Nah, kalau tipe bikolateral flumnya itu ada dua dan biasanya dibatasi oleh silem. Jadi silemnya terletak di bagian tengah-tengah. Nah, ini bisa ditemukan pada kelompok Solanaceae atau terong-terongan ya. Kemudian ada Cucurbitae atau labu ya. Kemudian ada Apocynaceae. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan amfifasal. Nah, kalau amfifasal ini
letak silemnya di bagian luar sedangkan flumnya di bagian dalam. Nah, ini bisa ditemukan pada tumbuhan hanjuang. Ada yang tahu hanjuang ya? Atau di tumbuhan akorus ya. Akorus ini kalau bahasa Sundanya jaringau ya. Saya juga sepertinya belum pernah mengamati secara langsung ya. Nah, itu yang disebut dengan ampifasal. Jadi letak silemnya di bagian luar sedangkan flumnya di bagian dalam, atau si flumnya itu dikelilingi oleh silem. Yang keempat ada amfikribal. Nah, kalau amfikribal kebalikan dari ampifasal. Jadi si silemnya dikelilingi oleh flum ya. Di bagian dalamnya itu terdapat silem, di pinggir-pinggirnya flum. Nah, kalau tipe amfikribal ini bisa ditemukan pada tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan ya. Kalau dilihat berdasarkan morfologinya, si batang tadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam juga ya. Ada yang tipe monopodial, mono satu ya. Jadi lurus saja seperti ini. Kemudian ada simpodial, ini banyak cabangnya. Kemudian ada monopodial semu, gambarnya seperti ini. Dan juga ada yang dikotom. Kalau dikotom berarti ada lurus dulu baru ada percabangan, 2 cabangnya. Nah, itu yang disebut dengan macam-macam batang kalau dilihat berdasarkan morfologinya. Nah, mungkin itu yang dapat kita pahami di video kali ini. Jadi kita sudah mengetahui struktur batang, baik itu bagian epidermisnya, kemudian bagian korteks, dan juga bagian stele atau silinder pusat. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut ke bagian daun. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.